kaifal i'tiqadu bi iradatillahi ta'ala. Di tengah bagaimana meyakini dengan sifat iradatnya Allah. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mawsufun bil iradati, yaitu bahwa kita meyakini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu disifati dengan iradat. Wa annahu muridun, dan bahwa Allah itu berkehendak. La yaqa'u syai'un illa bi iradatihi, tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Fa ayyu syai'in aradahu kana wa ayyu syai'in lam yuridhu fa innahu la yumkinu an yakuna. Maka apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki maka sesungguhnya itu tidak akan mungkin terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita di Al-Muflihun Karangtengah ini kajian tentang sifat iradatnya Allah. Iradat bahasa Arab, bahasa Indonesianya berkehendak. Allah berkehendak. Berkehendak itu bahasa Indonesianya menentukan. Allah bersifat menentukan. Menentukan itu bahasa lainnya menetapkan. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat menetapkan. Menetapkan kaya, menetapkan miskin, menetapkan hidup, menetapkan mati, menetapkan lahir, menetapkan tidak lahir, menetapkan untung, menetapkan rugi, menetapkan sehat, menetapkan sakit, menetapkan tertular corona, menetapkan tidak tertular corona. Allah bersifat iradat. Ketika ada yang bertanya kepada kita, bagaimana cara kita mengimani Allah itu punya sifat namanya iradat? Ketika ditanya begitu, maka cara jawabnya, Allah subhanahu wa ta'ala itu harus tertanam di dalam hati sanubari keyakinan kuat bahwa Allah bersifat iradat, berkehendak, menentukan, menetapkan. Tidak akan terjadi di jagat raya ini apapun saja kecuali yang terjadi adalah ketetapan Allah. Hari ini dagang kita untung bukan karena cerdas otak kita, karena Allah tetapkan kita untung. Hari ini dagang rugi bukan karena kita tidak cerdas, tapi karena Allah tetapkan rugi, disuruh sabar dan berikhtiar. Apapun yang Allah tetapkan terjadi, suka atau tidak suka. Apapun yang Allah tidak tetapkan tidak bakalan terjadi, dimaui atau tidak dimaui. Sebab dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fa'alun lima yurid. Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki, apa saja. Makanya Muslim disuruh akhlak dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana.
tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah telah gariskan kepada kita. Sampai malam ini kita ngaji karena sudah ada ketetapan Allah sebelum kita lahir bahwa ini malam kita ngaji. Itu aja. Dan kita tidak bisa tahu ketetapan Allah kecuali sesudah terwujud. Sehingga cara muslim memahami iradat Allah, maksimalkan dalam ikhtiar, maksimalkan dalam usaha. Jangan bicara takdir dan ketetapan Allah, meski iradat Allah lebih dulu dari ikhtiar kita. Kita besok untung apa rugi udah ditetepin sebelum kita lahir. Allah udah tahu besok umpama kita untung kita rugi. Cuman karena kita hamba tak tahu ketetapan itu, maka wajib kita ikhtiar. Ikhtiar itu adalah implementasi keyakinan Allah bersifat iradah. Tidak boleh kita berpangku tangan nungguin takdir. Contoh, ada orang di Karangtengah ini pengen dapat ikan, tidur mulu sama wirid di masjid. Kira-kira dapat ikan nggak? Kenapa? Enggak ikhtiar. Maka orang yang mancing tuh guru saya. Saya ini banyak ngaji sama orang yang mancing. Saya demen. Kalau di antara yang ngaji ini hobinya mancing, saya doain biar rezekinya luas. Sebab itu yang mancing guru saya. Saya ini banyak ngaji sama yang mancing. Orang yang mancing itu enggak yakin dapat ikan. Yakin enggak? Hah? Hah? Yakin gak dapet ikan? Yakin. Hah? Yakin. Hah? Yakin. Yakin? Enggak. Enggak yakin. Belum tentu dapet. Kalau biar yakin nih, biar gampang memahami. Orang mancing tuh pasti dapet ikan gak sih? Enggak. Saya tanya lagi biar gampang pahamnya. Orang mancing tuh pasti dapet ikan gak? Enggak. Oh iya. Yakin dapet ikan gak? Yakin. Kan enggak pasti, yakin tuh pasti. Bahasa lainnya. Hah? Pendapat katanya. Hah? Orang yang mancing tuh pasti dapet ikan gak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Yakin tuh sama dengan pasti. Jadi orang mancing tuh yakin dapet ikan gak? Enggak. Cuman pertanyaannya begini. Saya pengen dijawab yang kencang. Sebab berada kurang dengar belakangnya gara-gara tolongnya. Saya mau tanya, orang yang mancing tuh pengen dapet ikan gak? Pengen. Iya, saya nggak nanya begitu dari tadi. Kan? Jadi pengen dan pasti nggak boleh disamakan. Begitu. Yakin bukan sama dengan pengen, bukan. Yakin sama dengan pasti, bukan yakin sama dengan pengen. Biar kita bisa bedain. Betul kan? Baik. Orang yang mancing itu pasti dapat ikan kan? Ya. Karena dia nggak pasti, maka dia harus berangkat dari rumah bawa joran, bawa pelet. Kadang pakai keju kerak. Beda. Itu begitu. Dia bawa joran dah pergi lama. Kadang mau Greenland dah. Terserah aja. Kadang mau Cipondo, Pondok Bahar tuh. Kadang ke Palu. Itu dia berangkat. Sebetulnya dia tidak yakin dapat. Cuman prosedur dapat ini. Kata yang mancing. Maka dia berangkat. Ternyata dia dapat. Emang ketetapan Allah dia dapat. Ternyata nggak dapat. Emang ketetapan Allah nggak dapat. Cuman berangkatnya ini
ada ganjaran. Namanya ikhtiar. Jadi orang yang mancing itu pasti dapat ikan enggak? Enggak. Ada orang kagak berangkat mancing, tinggal aja di Muflihun. Lah yang mancing aja belum pasti, mendingan saya tidur di masjid aja. Dapat ikan enggak? Dapat ikan enggak? Orang benar, orang salah tuh nggak boleh begitu. Salahnya di mana? Salahnya nggak berusaha. Kagak ikhtiar. Itulah makanya saya tuh paling demen banget sama orang mancing. Demen banget beneran. Guru saya. Ini kita yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Kita yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Enggak pasti. Kepengen masuk surga enggak? Pengen. Karena kita kepengen maka kita ngaji. Berangkat dari rumah ke majelis ini namanya mancing. Ikan tuh bahasa agamanya namanya surga. Ikan. Ngaji tuh namanya mancing. Ada orang tidur mulu di rumah, ngaji kagak, pengen masuk surga. Orang bener orang kagak? Mau tanya nih. Bener apa kagak? Di mana kagak benernya? Kagak ikhtiar. Makanya orang mancing guru saya. Ada orang di rumah aja ngaji kagak, apa kagak, ibadah kagak, pengen masuk surga. Surga dari mana? Dia nggak ngaji sama orang mancing. Orang udah berangkat ke Parung, itu namanya berangkat ke majelis taklim. Dapat ikan namanya lah percuma aja ngaji aja belum tentu masuk surga. Oh iya juga ya, ngaji aja belum tentu dapat. Mendingan nggak ngaji aja ya. Orang bener orang salah nih. Salah. Itu sama. Waktu mau berangkat ke pergi lama mau ngapain Pak? Mancing. Belum tentu dapat. Iya juga ya belum dapat. Mendingan saya tidur di masjid aja. Iya tambah kagak dapat. Kagak ikhtiar. Namanya nggak paham iroda. Maka kita ngaji malam ini di Muflihun dalam rangka mancing biar dapat surga. Begitu. Ada orang di rumah aja ngaji kagak pengen masuk surga, ngimpi. Mancing kagak pengen dapat ikan. Rumus dari mana? Maka orang yang mancing guru saya. Dia ngajarin betapa penting berikhtiar untuk mengetahui iradah Allah yang kita yakini. Ngaji dalam rangka pengen mengetahui iradat Allah. Itu begitu. Prosedurnya begitu. Oleh karena itu kita kudu yakin Allah itu maha menetapkan. Kaya ketetapan Allah, miskin ketetapan Allah, salah tidak ada yang salah sebab ketetapan Allah mutlak absolut bagus semuanya. Kaya bagus, miskin bagus, semuanya bagus. Perbuatan Allah Tuhan yang maha baik, semuanya baik. Cuman kalau kita disuruh pilih, kira-kira milih kaya, milih miskin. Ini jujur nih, milih kaya, milih miskin. Jadi pengen kaya, pengen miskin. Pengen kaya. Makalah kita sholat duha namanya mancing biar dapat kaya. Sholat duha. Kita lah baca ratib haddad namanya mancing rezeki biar Allah kasih kaya. Kita baca waqiah namanya mancing rezeki biar kita kaya. Kita lah tahajud namanya mancing rezeki biar kita dikasih kaya. Betul nggak?
Nah, pertanyaannya dengan kita sholat duha, baca waqiah, baca ratib, kadang baca sholawat. Pertanyaannya, udah kaya belum? Yang jujur nih, udah kaya belum? Belum, baik. Belum, baik. Kita minta kaya, dikasihnya miskin. Ada jalur alternatif. Mintanya miskin, biar dikasih kaya. Cuma takut manjur. Enggak banyak. Lah, kita minta kaya, dikasihnya lebih balik. Kita minta biar dikasih kaya. Cuma takut manjur. Takutnya dikabulin sama Allah. Takutnya dikabulin sama Allah. Lah itu kita minta kaya, Mau dikabulin bukan takut. Kasih miskin, apalagi minta miskin. Hah? Apalagi minta miskin. Enggak lah. Masalah kaya dan miskin kan urusan ketetapan Allah. Tandanya kita minta kaya dikasihnya. Nah, dibalik kita minta miskin biar dikasih. Enggak berani. Enggak berani. Padahal kaya dan miskin di mata Allah sama aja. Pertanyaan, kaya itu ada ganjarannya enggak? Saya mau tanya, kaya itu ada ganjarannya enggak? Hah? Ada kalau gitu. Siapa yang netepin kaya? Jadi ganjarannya buat. Jadi kaya itu ada ganjarannya enggak? Halo, ini bisa disuruh. Kaya tuh ada ganjarannya enggak? Tidak. Hah? Kan saya kasih tanya ini biar gampang jawabnya. Soalnya kalau nggak dijawab saya bakal muter nanya itu lagi. Sebab biar paham saya mau orangnya begitu. Kalau nggak paham saya bakalan pulang kerjaan saya. Ngaji, apa ngaji tahu? A, kaya, B, miskin. Tinggal jawab. Kaya ada ganjaran, B tidak ada. Tinggal jawab doang. Kaya tuh ada ganjarannya atau tidak? Ini cek diem nggak ada. Nah, Mikir. iya, jangan takut salah, jangan. Sebab saya nungguinnya lama. Kalau pengen nggak ditanya ngajinya tasawuf, beneran. Kalau ngaji tauhid kudu duduk karena ini pengen kaya. Kalau diam pengen miskin, ngeri diijabah sama disalim manjur. Jadi kaya itu ada ganjarannya atau tidak? Ada. Yang netepin kaya Allah. Ganjarannya buat Allah. Buat kita. Tuh. Makanya saya tanya, kaya itu ada ganjarannya atau tidak? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Begitu jangan susah-susah. Lama saya nungguinnya. Saya tuh kasih pilihan tuh biar cepat jawabnya. Kalau yang ini nggak masuk, jangan dipaksa. Jangan maksain sesuatu sekrup yang nggak masuk pada bautnya. Baut nggak masuk pada sekrup, jangan dipaksa. Ganti. Nanti salah saya benerin. Sebab kalau diam kami sulit mengukur tingkat daya nalarnya. Karena kita ngajinya tahu ya, harus paham. Nggak boleh puyeng di rumah domelin gini, di batin domelin guru, ketika nggak ngaji dah. Begitu nantinya. Jadi kita harus paham ini. Jadi kaya itu ada ganjarannya atau tidak? Kenapa tidak ada? Karena ketetapan Allah. Kaya itu ada dosanya enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena ketetapan Allah. Pertanyaan selanjutnya, miskin ada ganjarannya enggak? Hah? Enggak ada. Kenapa? Karena ketetapan Allah. Miskin ada dosanya enggak? Kenapa? Karena ketetapan Allah. Berarti
Kalau mau paham bukan di kaya, bukan di miskinnya. Kenapa kita minta kaya? Karena kita tidak paham. Dianggap kaya ada ganjarannya, enggak ada. Sebagaimana kaya enggak ada dosa, enggak ada. Sebagaimana miskin enggak ada ganjaran dosa. Dosanya di mana? Ganjarannya di mana? Di reaksi dari ketetapan Allah. Kalau kita dikasih kaya lalu kita berbagi, disitulah ada ganjaran. Bukan dari kayanya, dari mana? Berbaginya. Kita kaya, pelit, sombong, bukan dari kayanya, dosanya dari sombong. Miskin, mengeluh, dapat dosa dari mana? Dari mengeluhnya. Miskin qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah beri. Ada ganjaran. Ganjarannya dari reaksi mensikapi miskin. Maka sebetulnya kalau dia paham, bukan minta kaya, minta akhlak mulia. Kalau akhlaknya mulia, miskin tak mengeluh, kaya tak sombong. Itulah orang mulia. Dia tidak mau pikirin ketetapan Allah. Yang dipikirin apa yang dia bisa lakukan dari kemauan dan keinginan yang Allah beri pada diri. Di sana ada ganjaran dan di sana ada dosa. Pertanyaan selanjutnya, sehat ada ganjarannya enggak? Hah? Kenapa? Ketetapan Allah. Sakit ada ganjarannya enggak? Ada dosanya enggak? Enggak ada dosa, enggak ada ganjaran sakit sehat. Reaksi sakit bagaimana? Reaksi sehat bagaimana? Di sana ada ganjaran, ada dosa. Corona ada ganjarannya enggak? Enggak ada. Ada dosanya? Kagak ada. Cara mensikapi corona inilah yang bakal memunculkan ganjaran, bakal memunculkan dosa. Rumahnya 500 meter menuju masjid setengah kilo, sampai pintu masjid tepok jidat, ya ampun, apaan bang? Masker ketinggalan. Masjid gudang penyakit. Dosa ganjaran? Itulah dosanya di sana. Pemikirannya. Jadi bukan pada ketetapan Allah. Jadi kita jangan bicara ketetapan Allah, bicara reaksi kita mensikapi ketetapan Allah. Kenapa orang Kristen masuk neraka selama-lamanya? Kelak. Sebab orang Kristen reaksi yang muncul, saya akan bertahan dengan kekristenan saya sampai mati. 1000 tahun sampai 1000 tahun, 2000 tahun sampai 2000 tahun, karena dia mempertahankan kesesatan. Itulah yang menyebabkan dia di neraka selama. Kenapa orang mukmin di surga selama-lamanya? Sebab dia bertahan dalam keimanan. 1000 tahun, jangan 1000 tahun, kapan aja saya akan bertahan dengan keimanannya. Karena itu balasannya selama-lamanya di surga. Dari reaksi yang muncul. Maka jangan mengandalkan otak. Berapa banyak orang yang sekolah tidak lulus, rezekinya banyak. Orang Madura tinggal jual besi tua-tua doang, kaya, mobilnya banyak. Ada orang tinggi, biasa aja, kadang dia ke kampus pakai bajaj. Itu biasa. Masalah kaya dan miskin gak ada hubungan dengan ijazah. Hubungannya dengan ketetapan Allah. Kalau hubungannya dengan ijazah udah lama, kebo udah mati dari dulu kagak makan, uang SD aja kagak lulus, bener nggak? Jadi kita jangan pesimis hidup ini, jangan. Ya buat tinggal di Karang Tengah. Kalau Karang Pinggir mendingan di tengah. Nggak usah bingung. Ada Allah. Optimis hidup. Maksudnya bapak gua miskin, gua turun miskin. Ini namanya kagak paham sama tauhid.
Dalam merumus Islam gak kayak pohon. Pohonnya duren, bisa buahnya berenuk. Pohonnya berenuk, bisa buahnya duren. Itulah rumus tauhid. Bapaknya miskin, bisa kaya anaknya. Bapaknya kaya, bisa keren anaknya. Bapaknya kiai, bisa bajingan anaknya. Bapaknya bajingan, anaknya kiai, bisa. Jangan pesimis, karena Allah Maha menetapkan. Mantap hidup. Jangan susah. Ayam aja mantap. Ya Allah, anaknya 8. Mana lakinya si boy kagak open si boy. Mikirin babon lagi. 8 kecil-kecil. Ijazah nggak punya, kantor tempat kerja nggak ada, kontrakan orang punya, dagang cupang kagak. Ayam hidup anaknya 8. Bisa gede-gede. Masa kita ada akal, ada hati, ada Allah, bingung mikir hidup. Ini bermasalah pada tauhid. Maka kita ngaji itu tauhid dulu, biar mantap hidup ini, biar mantap. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi. Imam Ali bin Abi Thalib ada wabah, jalan aja. Yamani ada wabah, merata di mana-mana, jalan aja. Ali nggak takut. Wah, saya punya vaksin, jadi sehingga saya tak tertular. Apa vaksinnya? Ajal saya. Kata Yamani, ajal saya. Hisni ajali, bentengku ajal. Mati tidak bersyarat tua, muda juga mati, bayi mati. Mati tak bersyarat terpapar corona, tak bersyarat. Tak kena wabah juga sehat bisa mati. Tapi syarat mati hidup, dan semuanya itu ada pada kita. Ngapa kita takut? Orang hidup pasti mati. Mau terpapar mau kagak, biasa aja. Jangan sampai ngumpet mau di rumah, ndekem, timbang baca WA mulu, yang isinya corona mulu sama TV. Tambah mumet, salah kita. Quran kayak biar tenang, ziarah kubur ke wali kayak biar tenang. Jadi biar nggak mumet apa, biar ketemu inspirasi. Inilah hidup. Ini nggak jelas nih sekarang. Maka disebutlah kehidupan kita namanya new normal, new baru, normal waras, baru waras. Bagaimana? Sekolah kagak dikasih nilai apa kepala sekolah ini? Kagak sekolah dikasih nilai, nilainya kagak kecil lagi gede. Kagak sekolah dapat 8. Apa kan nilai bohong, tangannya bakal ditanya Allah. Ini nilai apa? Enggak tahu nih ada guru apa kagak ini? Enggak ada. Alhamdulillah. Tuh begitu. Ini nilai apa ini? Nilai ini. Dikasih nilai 6 marah. Ini enggak standar KKN. Kagak bener ini. Ini nilai apa ini? Pembodohan ini. Sekolah kagak dapat nilai. Lebih parah yang kemarin lulus, kagak ujian lulus. Rumus dari mana? Lulus semua. Ini bagaimana itu ajaran kayak begitu? Kagak belajar dapat nilai. Nilai apa ini? Enggak masalahnya kalau nggak dikasih nilai. Saya bisa dipecat nih. Saya ada kata takut mirlah, Allah Maha tahu lah. Jadi bagaimana ini? Enggak kayak begitu-begitu amat cara penanganannya. Jangan dilumpuhkan semuanya, jangan. Ketetapan Allah tuh enggak kayak gitu-gitu amat. Jadi kita harus paham. Ini PSBB diperpanjang, penyakit diperpanjang. Enggak minta biar cepat selesai. Bilang aja berani. Habis. Jangan diterusin. Sampai kapan? Semuanya bergerak dari hati nurani, jujur aja dah. Habis. Mau apa?
Yang jadi yang kalah jadi puyeng. Ditemukan vaksin, enggak ada yang mati. Kira-kira udah ditemukan vaksin ada yang mati nggak? Iya mati juga, orang hidup mati. Jadi bukan karena vaksin aman udah, kagak mati juga. Karena itu Allah yang netepi. Masa iya nih kita di masjid gaya begini nih, Allah buta. Jadi sehingga kita duduk di masjid ngaji tentang tauhid, ketetapan Allah, lalu Allahnya buta, kagak lihat di masjid, kumpul-kumpul, sholat rapat. Ini ketular karena Allahnya orang ada di masjid. Tapi waktu naik ojek ada Allahnya, waktu mancing ada Allah, di pasar ada Allah, di masjid orang ada, rusak tauhidnya. Lah naik motor rapat di masjid Renggang, pulang rapat lagi. Mau bagaimana? Tauhidnya, ini yang ditanya tauhidnya. Dohor ada jenazah, waktu sedohor enggak, ada jenazah rapat. Lah dohor fardu ain, jenazah fardu kifayah. Fardu kifayah rapat. Bila fardu kifayah rapat, apalagi fardu ain. Tahlilan rapat. Mancing aja enggak berjarak mancing. Benar? Jadi ini penanganan tauhid. Ada masalah pada tauhid kita. Oleh karena itu mantepin tauhidnya. Allah. Andekem tambah mumet belum bini. Kalau ayam sih ngeren tuh betelor, belum ngeren mulu. Tambah puyeng. Diajak puyeng, ditambah dengan bini, tambah mumet. Itu bisa setruk. Penyakit ringan, berat, segerobak aja berat, apalagi setruk. Benar enggak? Ya Bapak nanya kalian. Maka saudara, orang yang paham irodat, hidupnya optimis. Orang yang paham irodat, hidupnya tak apatis, terus berikhtiar dengan segenap tenaga dan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Kenapa mengeluh dosa? Sebab mengeluh pakai akal dan pikiran. Akal dan pikiran nikmat Allah, maka nikmat Allah digunakan untuk mendurhakai Allah. Itulah dosa. Diputar aja otak tuh, biar jangan ngeluh. Kita kebelinya tempe, puter otaknya. Hari apa besok? Rebo, tempe bacem. Kamis, tempe goreng. Jumat, tempe oreng. Sabtu, tempe bacem. Ya begitulah, enggak bosan. Jadi bagaimana muter otak? Orang tua kita dulu begitu. Karena akalnya hebat, anaknya bilang, "Mak, kayak tetangga apa? Beli roti Belanda, namanya Holland Bakery. Baik, besok. Orang dulu hebat tauhid. Besok, sampai besok kagak punya duit, ke belakang, cabut singkong, kukus, taruh di tutup saji. Mana rotinya Mak? Itu di meja dinding. Kok kayak petasan ada sumbunya? Roti sumbu, roti sumbu, roti juga. Itu orang dulu, benar nggak? Itu begitu, roti sumbu sama, roti juga. Cuma bedanya itu mau roti Belanda, ini mau roti sumbu, sama-sama itu. Orang dulu nggak ngomong singkong, roti sumbu. Bahasanya itu. Udah 3 hari anaknya ngumpet, "Mak, makan singkong mulu, budek nih. Kata Maya, "Baik, mulai besok kita tak makan singkong." Orang dulu, anaknya tenang. Tuh hebat itu loh otaknya, hebat. Maka dia besok nggak dapat duit, apalagi ya ke belakang lagi, cabut lagi.
Begitu langsung dipotong kecil kukus. Keluar dah itu apa namanya kelapa. Anak tanya, makan singkong mak kagak? Apaan itu di meja makan? Apa ini mak? Gengsot. Namanya apa? Ya yang dipotong kecil-kecil tuh. Apa namanya? Gengsot. Kata anaknya, enak juga mak itu dia. Enak apalagi dikasih gula pasir. Kata maknya. Terus saja orang tua tuh hebat. Akalnya jalan, percaya Iroda. 3 hari dah anaknya gengsot bulu budak nah. Besok nggak bakal makan gengsot. Orang dulu putar lagi nyari duit nggak dapat, ke belakang rumah lagi cabut lagi, kukus, tumbuk kecil-kecil, tumbuk sampai lembut, kasih kelapa, anaknya makan gengsot, kagak. Apa gitu dia meja makan? Apa ini mah getuk. Jadi kami dulu cakep loh. Ini paham Iroda. Kita tuh jangan dipatahin anak, jangan dipatahin. Ini main game, gamenya sini, jangan. Berapa menit? Ini udah jam 9 kurang seperempat. Di jalur berapa? Itu begitu kan? Namanya ilmu komunikasi. Ini niatnya nih, Iroda. Jadi agar supaya kita tidak jadi bingung dalam hidup. Bingung. Kenapa anak kita main game? Salah anak kita? Kagak. Salah zaman, jangan nyalain zaman. Zaman nggak pernah dia nyalain kita. Jangan. Salah siapa? Salah kita. Di mana salahnya? Anak kita berisik nangis mulu nih pakai handphone. Yang penting orang tuanya tenang. Akhirnya doyan. Salah dia dididik. Ada nggak orang tua mulai begitu tuh? Kan kita orang tuanya, benar nggak? Jadi salah kita lah. Masa salah anak? Nggak bisa, nggak benar. Maka irodat itu harus betul-betul nempel. Maka orang yang paham irodat akan memaksimalkan segala daya upaya yang dia punya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang paham irodat hidupnya tenang. Kayak corona begini makin nikmat bagi orang yang paham irodat. Benar? Gimana makin tenang? Kemarin lupa sama Allah, ngandelin kekuatan otak, ngandelin kekuatan duit, sekarang ambruk semuanya. Apa yang kuat? Kita bakal ngomong, Tuhan, saya ini hamba lemah, Kau yang maha menentukan. Kepada siapa lagi orang lemah mengadu kalau bukan kepadamu? Maka kita makin intim sama Allah. Bagus, mengerti, makin dekat sama Allah. Kita jarang ngumpul sama anak, sama bini. Pas corona lockdown ngumpul. Tahulah kita bini kita pegelnya ngajarin anak kita. Tadinya kita ya Allah doa jadi ibu, ya Allah kita tertawa lakukan anak kita. Ya Allah doni bengal, kasihan sama mak lu, jangan bengal kayak begitu. Sampai dia ngadu, ya Allah apalagi dosa saya ini ya Allah. Anak saya sudah tahajud, jangan ditahajudnya. Itu gambaran kita waktu kecil. Kalau kita waktu kecil kayak begitu, ya Allah, tanya deh sama nenek kita yang tahu kita kecilnya. Bagaimana nih waktu saya kecil? Ya rupanya Karim, lu lebih parah dari aku. Sekarang aja lu udah ngaji, udah kerja, udah sholat, udah ini. Ya Allah kecilnya, aduh ampun banget. Tanya aja kalau nggak percaya, anak kita masih lebih baik dari kita. Sekarang aja kita udah agak mendingan dah. Betul nggak kira-kira? Nah, iya kayak begitulah, jangan nyalain anak mulu, salah kita. Taubat kita sama Allah. Tangis ya Allah, anak kita jiwanya sama Allah. Ada anjing mau ke masjid, mau pelihara, ganggu kita. Jangan urusin anjing, capek. Laporin sama yang punya. Bang, anjingmu ini loh ganggu saya ke masjid. Tolonglah diikat.
Begitulah kita, mau Allah anak kita bengal, tangis ya Allah malam bangun. Jangan ngorok mulu, ya Allah ini hamba-Mu loh yang dititipin sama saya ini. Tolonglah kasih hidayah. Itu mah cerita lagi tetangga, aduh anak saya bengal banget. Doa kagak mau. Ada nggak orang tua begitu tuh? Ini kagak paham dia roda. Minta Allah. Dalam hikam dijelaskan mata au hasyaka min khalqi. Fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi. Bila Anda dibuat pusing sama kelakuan anak, kelakuan bini, ngadep sama Allah. Sebab Allah rindu pengen kita ngadu sama Dia. Ngadu sama Dia. Jangan ngadu. Mau ngapain kita? Sampai malam sebelum TV isinya corona lagi. Sama umat sama Allah. Bagi orang yang dekat sama Allah tak mengenal mau ada musibah mau kagak, orang dicari ganjaran, musibah saya sabar, di sana ganjaran. Enggak ada musibah tenang dia syukur, di sana ada ganjaran. Maka hidup kita mantap dengan ketetapan Allah. Jangan bosan. Apa yang terjadi semuanya ketetapan Allah. Ambil hikmah. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-ata'u minal khalqi hirman. Pemberian daripada makhluk itu kehampaan. Tapi wal man'u minal haqqi ata'un. Ketiadaan memberi kalau dari Allah sebetulnya pemberian yang lebih baik daripada yang diminta. Kadang kita minta duit, Allah tahu dah kelakuan kita. Kalau di malam duit kita banyak banget, mungkin masih di Bali liburan. Untung duit kita dikit, daripada di rumah diomelin bini mulu, mendingan ngaji. Betul kan? Nah, udah nikmati aja lah. Jangan kita pusing-pusing ini. Ini saya pengen jangan sampai ngangguk-ngangguk di masjid sampai di rumah puyeng lagi. Ini kudu nempel ini ilmu. Insya Allah mantap. Irodat ini loh. Kudu mantap. Saya mau menutup bahasan ini dengan apa yang ada dalam kitab Zabur. Kata Allah dalam kitab Zabur, anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid in fa'alta ma urid aqtaituka ma turid. Kata Allah, Anda punya keinginan, saya juga punya irodat, keinginan. Dan tidak bakalan terjadi di semesta ini kecuali keinginanmu. Tapi aku janji, kalau kau kerjain yang ku pengeni, akan kuberi yang kamu pengeni. Kalau kau kerjakan yang aku pengen, kuberi yang kamu pengen. Kalau kita belum diberi, berarti kepengen Allah belum kita kerjakan. Kerjakan yang maksimal. Kerjakan. Jangan. Hidup tidak perlu diratapi. Keluhan tak ada manfaatnya. Meski sedikit melegakan perasaan, tapi jujur tak merubah keadaan. Syukuri apa yang ada. Nanti Allah bakal beri apa-apa yang belum ada. Syukuri dulu. Alhamdulillah, walaupun kita miskin, bini kita nurut. Ya Allah, teman kita duitnya banyak, bininya sudah diatur, pegel dia, sampai berantem, cerai aja. Itu nurut. Itu juga nikmat dari Allah. Alhamdulillah anak kita baik. Ya Allah, teman kita nanya kena narkoba, capek dia ratusan juta, sampai kontrakan melayang. Alhamdulillah anak kita nurut. Apa itu juga nikmat juga dari Allah. Lalu sampai kapan kita jelek-jelekin Allah? Kayak kita orang paling benarnya aja. Ini adalah tidak paham tentang iradah. Oleh karena itu, bagi orang yang mengaji iradah, kedua, jangan banyak menyalahkan Tuhan, tapi salahkan diri sendiri yang kurang mengerti tentang alur Tuhan. Kadang kelihatannya berliku, tapi isinya nikmat dari Allah. Banyak nikmat dari Allah. Kalau kita mau sadari, ini malam hari ini aja 70 juta
juta mau Allah udah kasih sama kita. Ini malam ini berapa banyak orang ini malam ada di ICU. Termurahnya di Sari Asia aja ada 5 juta, kali aja 14 hari 5 kali 14 berapa tuh? Kan 70 juta kayaknya. Bener nggak? Kan kita nggak dikasih sakit kayak dia, kasih sehat. Apa nggak itu nikmat juga? Masa kita lupakan kebaikan Allah? Mata kita dua. Jangan kita mengambil sesuatu yang negatif, ambil husnudzon yang positif. Kalau ada teman kita posting di Facebook tentang dia lulus, dagangnya untung, nih pamer nih, jangan ambil. Saya turut berbahagia, Anda sukses. Kalau ada orang tulis di Facebook sedih, kita ikut prihatin. Jangan nih cari perhatian. Capek kita. Yang kayak begini, capek. Pegel. Maka kita jalanin apa yang kita bisa. Biar hidup kita tenang. Mau apa di dalam ini? Tapi masalahnya mau pensiun ini. Ya Allah, dulu juga gak kerja, bapak kita tenang aja. Kita bingung. Kayak kita dengan pensiun kita mati, berarti Tuhan kita kantor, bukan Allah. Begitu. Ini dirumahin masalahnya corona, kayak bakal mati aja. Mati mau bukan karena dirumahin. Yang kerja juga mati. Mati masalahnya hidup. Jadi tenang aja. Jangan dipuyang-puyang hidup. Kalau di akhirat nanti masuk surga, alhamdulillah. Tapi kalau di akhirat masuk neraka, di dunia puyang, di akhirat puyang, cilaka 12. Lah orang kafir enak, nggak sholat, nggak ngaji. Kenapa? Andai masuk neraka masih mending, di dunia udah seneng, tinggal di komplek gede. Lah kita di dunia sengsara, ngontrak di dalam banget, nggak ibadah, nggak sholat, nggak ngaji, nggak paham tentang iradah. Maka hidup kita kudu bahagia. Hidup membebani kita, enggak. Hidup bukan beban. Karena hidup bukan muatan. Hidup adalah anugerah. Cuman sudut pandang kita yang keliru mensikapi iradah Allah. Itu yang mengakibatkan hidup ini terasa menghimpit kita. Padahal belum pernah genjot kita hidup. Justru membuka cakrawala kita. Betapa banyak di luar sana yang lebih sengsara dibanding kita, tapi tak mengeluh. Enggak kayak kita ngeluh melulu. Ini karena kita belum paham tentang Allah. Moga-moga dengan ngaji sifat iradah Allah buka mata kalbu kita. Allah jadikan kita orang yang pandai bersyukur kalau diberikan nikmat oleh Allah, dan pandai bersabar kalau mendapatkan ujian dari Allah. Karena sabar dan syukur adalah dua sayap ibarat burung sehingga bisa terbang tinggi. Sabar dan syukur adalah dua sayap bagi muslim bertauhid yang dia mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah. Mudah-mudahan dengan ngaji tauhid kita diberi oleh Allah kesehatan, sehat iman kita, sehat badan kita, sehat kalbu kita, sehat keluarga kita, sehat anak menantu cucu kita, sehat keuangan kita, sehat perusahaan dan dagangan kita, sehat perusahaan di mana kita bekerja di sana, dan mudah-mudahan Allah tutup akhirat kita dengan husnul khotimah. Amin. Amin. Al-Fatihah.